akan menjelaskan materi tentang dengan dosen pengampu. Happy watching! Kebijakan bisnis terkait sumber daya manusia. Kebijakan SDM dalam bisnis merupakan kumpulan ketentuan, arahan, dan tata cara yang disusun oleh perusahaan untuk mengelola tenaga kerja agar sejalan dengan visi misi dan sasaran perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan SDM meliputi berbagai aspek seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan karyawan, yang semuanya berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Kebijakan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi mengatur hubungan antara pihak manajemen dan karyawan, memaksimalkan potensi tenaga kerja, serta mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Kebijakan ini juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan SDM, seperti munculnya konflik internal, perubahan struktur organisasi, maupun pergeseran kondisi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan suatu proses melakukan prediksi terhadap keadaan dan kebutuhan SDM suatu organisasi di masa sekarang dan masa yang akan datang, agar organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah SDM dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan dalam perencanaan SDM. 1. Mengumpulkan dan mengelola data perusahaan dan kepegawaian. Mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami semua aspek lingkungan perusahaan. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengantisipasi isu yang akan muncul dari kondisi yang stabil. 2. Melakukan penyusunan job analysis atau analisis jabatan, yaitu proses kegiatan untuk menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas, jenis pekerjaan, serta tanggung jawab seseorang. 3. Perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Melakukan evaluasi persediaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan tingkat persediaan, kemampuan, jenis, umur, pendidikan, penyebaran, kebijakan, pembaruan, dan lain-lain. 4. Perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Memperkirakan jumlah permintaan pegawai, memprediksi pegawai dengan menggunakan metode yang sesuai, memperkirakan penawaran pegawai, dan melakukan perkiraan penawaran pegawai baik dari sumber internal maupun eksternal. 5. Penyusunan neraca pegawai. Melakukan analisis kesenjangan antara persediaan pegawai dan permintaan pegawai. 6. Penyusunan program kepegawaian. Merumuskan berbagai alternatif program yang dianggap memungkinkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Memilih kegiatan yang paling baik di antara semua alternatif yang ada. Mengintegrasi seluruh kegiatan yang dipilih dalam kerangka kerja yang utuh. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi SDM. Yang pertama, rekrutmen adalah proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk dipekerjakan di dalam perusahaan. Tahap rekrutmen meliputi 1. Menentukan sumber rekrutmen. Menentukan sumber rekrutmen yang akan digunakan untuk menarik calon karyawan seperti situs web perusahaan, rekrutmen melalui sosial media, atau rekrutmen melalui agen tenaga kerja. 2. Menentukan jenis kandidat. Menentukan jenis kandidat yang akan dibutuhkan untuk setiap posisi seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan. 3. Menentukan pesan rekrutmen. Menentukan pesan rekrutmen yang akan disampaikan kepada calon karyawan untuk keuntungan bekerja di organisasi. 4. Menentukan waktu rekrutmen. Menentukan waktu yang tepat untuk memulai proses rekrutmen untuk setiap posisi yang tersedia. 5. Mengevaluasi rekrutmen. Mengevaluasi strategi dan metode rekrutmen yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 2. Seleksi adalah proses pemilihan dari penentuan dari sekelompok pelamar atau beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia di perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Proses seleksi meliputi beberapa tahap, mulai dari pengumuman lowongan pekerjaan, pendaftaran, seleksi awal, uji coba, wawancara, verifikasi referensi, hingga penawaran pekerjaan.
Proses ini dilakukan agar terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pelamar dengan ketentuan pekerjaan sehingga kinerja dan produktivitas perusahaan dapat optimal. Selanjutnya, pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam organisasi atau perusahaan. Ada beberapa bentuk pengembangan SDM yang akan dilakukan, antara lain: 1. Pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka di posisi saat ini atau untuk dipersiapkan posisi yang lebih tinggi di masa depan. 2. Pendidikan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal yang relevan dengan pekerjaan mereka. 3. Mentoring. Membina hubungan antara karyawan dan mentor yang lebih berpengalaman untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. 4. Rotasi pekerjaan. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja pada berbagai posisi atau departemen dalam organisasi untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka. 5. Memberikan tugas khusus. Memberikan tugas khusus kepada karyawan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. 6. Program pengembangan karir. Memberikan bantuan dan dukungan kepada karyawan untuk merencanakan dan mengembangkan karir mereka. Di dalam pengembangan SDM, perlu dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terencana, memperhatikan kebutuhan baik dari sisi individu maupun organisasi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Menurut Meja, penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari: 1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. 2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. 3. Manajemen dalam organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. 4. Manajemen. Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Mengelola karir dan upah. Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya. Dan tujuan karir yaitu jabatan tertinggi yang akan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Suatu karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketenteraman sehingga menciptakan sikap dan perilaku. Sedangkan upah dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah mereka lakukan. Upah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, upah waktu atas lamanya waktu kerja menurut jam, hari, minggu, dan bulan. Yang kedua, upah satuan dan borongan, tidak melakukan kontrol waktu kerja buruh, tapi yang dikontrol hanya kinerja. Ketiga, upah partisipasi, sistem pengupahan yang dipotong sebagian oleh pengusaha untuk menjadi atau sebagai saham perusahaan. Selanjutnya, studi kasus PT Astra Internasional. PT Astra Internasional adalah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di banyak sektor seperti otomotif, agribisnis, alat berat, jasa keuangan, dan infrastruktur. Karena banyaknya karyawan dan bidang usaha yang berbeda-beda, Astra sangat fokus pada pengelolaan SDM sebagai aset perusahaan yang paling berharga. Strategi utama Astra dalam pengelolaan SDM
meliputi proses rekrutmen yang ketat agar hanya kandidat terbaik yang diterima. Setelah bergabung, karyawan mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Astra juga memberi perhatian pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan dengan menyediakan fleksibilitas kerja dan program kesehatan mental. Selain itu, Astra menerapkan budaya perusahaan yang kuat dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan inovasi yang mendorong karyawan untuk terus berinovasi dan bekerja dengan semangat tinggi. Perusahaan juga menerapkan digitalisasi di bidang SDM, seperti menggunakan platform digital untuk manajemen absensi, evaluasi kinerja, dan pelatihan online, sehingga pengolahan SDM menjadi lebih efisien dan modern. Astra berhasil membangun tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan berkomitmen yang mendukung pertumbuhan perusahaan dan daya saingnya di pasar Indonesia dan internasional. Kebijakan bisnis terkait pemasaran. Kebijakan pemasaran merupakan sekumpulan langkah yang dirancang secara spesifik, terperinci, dan berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi harga, produk, promosi, dan distribusi mana yang akan diikuti oleh perusahaan untuk menjangkau dan memuaskan kebutuhan target pasarnya. Sebuah manajemen yang menerapkan kebijakan pemasaran yang tepat akan mendapatkan keunggulan dan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan manajemen yang menerapkan kebijakan pemasaran ala kadarnya. Tujuan dari pemasaran yaitu, pertama, memilih kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sesuai dengan kekuatan organisasi, dua, mengembangkan kegiatan pemasaran yang efektif, tiga, menyusun dan melaksanakan perencanaan pemasaran yang rasional. Unsur-unsur kebijakan pemasaran. Pertama, produk merupakan keseluruhan konsep atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Keputusan mengenai produk ini mencakup penentuan bentuk, penawaran secara fisik, merek, pembungkus, garansi, dan pelayanan sesudah penjualan. Kedua, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Pihak perusahaan berhak menentukan harga pokok dari barang dan jasa yang ditawarkan. Ketiga, distribusi, yaitu struktur perdagangan enceran dan perdagangan besar yang mana saluran-saluran tersebut digunakan untuk menyampaikan barang ke pasarnya. Dalam kegiatan distribusi terdapat tiga pihak yang saling terikat dan terhubung, yaitu penyedia barang atau jasa, perantara, dan konsumen. Keempat adalah promosi, arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Tujuannya sendiri yaitu membangun hubungan yang baik dengan konsumen, memperkokoh citra serta posisi produk pasar, dan menumbuhkan ikatan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Indikator strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu sebagai kegiatan membagi pasar konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kedua, target pasar merupakan suatu rencana keseluruhan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan pemasaran produk perusahaan. Strategi pemasaran ini perlu ditetapkan karena salah satu tujuan pemasaran suatu produk adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Ketiga, positioning adalah strategi yang dilakukan perusahaan dalam menempatkan nama atau merek dari produk mereka di benak konsumen sehingga dapat dibedakan dengan produk lainnya dan mendapat sambutan positif dibanding produk-produk pesaing. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasusnya itu perusahaan Indofood sukses makmur. Indofood sebagai perusahaan pangan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan mempertahankan posisi sebagai market leader di pasar mie instan. Pada awal 1990-an, Indofood meningkatkan penjualan mie instan dengan strategi penetrasi pasar yang kuat. Kebijakan pemasaran yang diambil meliputi pengendalian distribusi ketat dan manajemen produksi agar biaya tetap terkendali sehingga harga produk dapat bersaing di pasar yang sangat sensitif harga. Indofood juga menjalankan strategi diferensiasi produk dengan menyesuaikan rasa dan kemasan sesuai karakteristik wilayah target agar lebih diterima konsumen lokal.
Misalnya, variasi rasa kari untuk Asia Tenggara dan rasa tomat untuk pasar Eropa. Selain itu, Indofood memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan produk melalui media sosial dan e-commerce, serta membangun kemitraan distributor lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Kampanye pemasaran yang juga memperhatikan budaya lokal dilakukan dengan mensponsori acara budaya dan olahraga agar memperkuat merek di pasar global. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah kebijakan bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan pemasaran memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Dalam aspek sumber daya manusia, kebijakan yang baik mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, serta pengelolaan karir dan upah. Seluruh aspek tersebut bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Sementara itu, kebijakan bisnis di bidang pemasaran berfokus pada pemahaman kebutuhan konsumen, pengelolaan strategi promosi, serta inovasi produk yang berkelanjutan, agar perusahaan tetap relevan di tengah persaingan pasar. Studi kasus pada PT Astra International dan Indofood menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak lepas dari sinergi antara pengelolaan SDM yang efektif dan strategi pemasaran yang adaptif. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan bisnis yang terencana, terukur, dan berorientasi pada sumber daya manusia, serta pemasaran yang kuat akan menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif.